Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya ya di channel Dasuki ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi dengan kalian. Oke, di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang bisnis apotek lagi ya. Sebenarnya cara promo ini bisa digunakan untuk bisnis apapun. Tapi karena pengalaman aku di bisnis apotek, cara ini cukup efektif ya. Yaitu cara promo yang paling efektif untuk bisnis apotek. Nah, untuk mengetahui cara yang paling efektif ya untuk promosi di apotek kita, kita harus beberapa kali mencoba ya. Yang pertama adalah kita mengenali dulu calon konsumen kita atau pelanggan kita itu lebih banyak yang bagian apa ya. Misalnya kelasnya apa, pelajar, mahasiswa, atau orang dewasa, atau orang yang sudah umur menengah ya, misalnya 40 sampai 50 tahun, atau umur yang mungkin sudah sepuh ya, di atas 60 tahun. Nah, kita harus tahu profil pelanggan kita atau calon pelanggan kita di sekitar bisnis apotek kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui profil pelanggan atau calon pelanggan di bisnis apotek kita, maka kita bisa menemukan cara promosi yang paling efektif gimana. Misalnya kalau di bisnis kita itu pelanggannya ternyata banyak yang muda-muda ya, pelajar, mahasiswa gitu. Oh, promo yang efektif misalnya kita lewat Instagram, atau kita kasih promo vitamin yang murah gitu kan. Karena untuk pelajar dan mahasiswa itu biasanya kan kebutuhannya adalah vitamin ya, vitamin yang cukup murah. Ada beberapa prinsipal yang sering mengadakan promo ya, diskonnya bisa sampai 30%, tapi hanya berlangsung beberapa waktu ya, beberapa minggu atau atau sebulan ya. Nah, promo itu cukup menarik dan itu harus kita push ya, kita dorong dan kita kembangkan. Jadi kita bikin status di WA kita atau WA grup yang kita share di WA grup yang kita ikuti. Kemudian karyawan juga diminta untuk bikin status tentang promo produk itu ya, misalnya vitamin apa, misalnya CDR atau Redoxon ya, berarti beberapa kemarin sedang promo, yaitu kita bikin status misalnya apa, kepoin vitamin ini sekarang ada lagi promo 30% diskon, atau promo beli 2 dapat 3 misalnya. Nah, status itu kita bikin di status WA kita pagi, siang, malam gitu. Pagi ya bisa pada saat jam-jam pagi ya, misalnya sebelum jam 6 gitu kita bikin status. Kemudian siang jam-jam 12, kemudian malam sore jam 7 malam kita bikin status. Jadi misalnya dari karyawan kita misalnya ada 8 atau 9 orang. Setiap orang bikin status. Kalau status itu dilihat paling enggak 10 atau 20 orang, kadang ada yang lebih ya, bisa 50 orang. Berarti status tentang promo kita itu sudah dilihat dari 50 kali 8 ya, 400 orang. Dari 400 orang misalnya belanja 10% aja, udah 4 belanja lebih ya. Nah, dari 4 ini kalau mereka puas, mereka akan bercerita ke teman-temannya, dan ini bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, kalau misalnya pelanggan kita ternyata banyak yang sudah tua ya misalnya, berarti orang tua itu kebutuhannya apa? Kebutuhannya orang tua kan vitamin-vitamin yang untuk orang tua, bisa misalnya vitamin untuk penderita diabetes, kemudian vitamin untuk tulang, terus kemudian apa lagi ya, mungkin untuk daya tahan, vitamin untuk daya tahan atau stamina. Nah, itu kita bikin promonya, vitamin itu kemudian kita sebar lewat status WA, Facebook dan lain-lain, atau bikin leafletnya. Kita sebar ke perumahan-perumahan, kita candelkan di pagar-pagar atau gimana, terus kita kasih di situ label apotek kita kan,
atau kontak WA-nya gitu kan. Nah, sehingga orang akan tertarik, oh ini berarti apotek ini lagi promo gitu. Jadi promo harus disesuaikan dengan kondisinya. Atau sekarang yang lagi marah adalah promo melalui Gojek atau ojek online ya. Nah ini promo ini biasanya kita bagi misalnya makan gratis, misalnya makan gratis untuk ojek online untuk hari ini, misalnya sarapan gratis untuk ojek online berapa untuk hari ini, misalnya tersedia 100 bungkus misalnya, terus untuk hari berikut hari lagi tersedia lagi 100 bungkus. Jadi promo ini kita rutinkan dan itu membuat orang berkerumun di apotek kita. Itu akan memancing ketika ada orang lewat di depan apotek kita akan terpancing untuk menengok. Oh, itu ada apa itu? Oh, apotek ya, di sini ternyata ada apotek, lagi ada promonya apa itu? Oh, lagi pembagian nasi gratis misalnya ke Gojek dan lain-lain. Dan promo ini bisa kita lakukan misalnya diulangi setiap bulan, misalnya setiap bulan tanggal, misalnya kita tentukan aja tanggal 5 dan tanggal biasanya kan orang itu membutuhkan, atau tanggal tua ya, misalnya tanggal tua, misalnya tanggal 25, kemudian tanggal 5 gitu kan, bisa tanggal muda juga bisa. Untuk orang bisa lebih mudah tanggal 5 dan 25. Kita konsisten misalnya untuk tanggal 5 dan 25. Atau kalau kita punya dana berlebih, paling enggak ya ada anggaran untuk promo, kita bisa sediakan setiap hari Jumat misalnya. Setiap hari Jumat ada makan gratis khusus untuk hari khusus untuk Gojek misalnya, atau untuk umum juga nggak masalah. Target kita adalah ada kerumunan, kemudian orang akan melihat, oh apotek ini ada di sini misalnya, oh ada itu, ada promo, oh dia sering kasih makan gratis misalnya. Nah, makan gratis ini pun kita memberdayakan di sekitar apotek kita ya. Jadi misalnya di sekitar apotek kita ada warung nasi, ya kita order di situ aja, nggak usah masak sendiri, nggak usah bawa dari yang jauh gitu kan, sekitar situ, sehingga kita memberdayakan UKM di sekitar bisnis apotek kita. Nah, kalau promo-promo ini kita lakukan, insya Allah bisnis apotek kita itu akan semakin maju dan semakin berkembang. Karena kalau tanpa promo maka apotek kita ya seperti itu aja, nggak akan ada perkembangan yang signifikan ya. Omsetnya segitu aja, nggak ada peningkatan. Terus pelanggan baru ya sedikit ya, yang datang sedikit, karena pelanggan baru kan biasanya nggak tahu ya. Tetapi ketika itu ada kok rame, itu mereka baru tahu. Nah ini perlu kita galakkan ya. Jadi kalian harus survei dulu pelanggan kalian atau calon pelanggan kalian itu golongannya seperti apa ya. Setelah itu baru tentukan promo yang paling tepat untuk bisnis apotek kalian. Nah selain berbagi itu promo, tetap itu juga ada manfaat lainnya, adalah itu membuat jiwa kita itu menjadi tentram ya. Karena apa? Yaitu kebaikan yang kita bikinkan. Kalau kita membuat kebaikan untuk orang lain, insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita dengan lebih baik lagi. Jadi syaratnya adalah kita harus harus benar-benar ikhlas. Kita memberi ikhlas, kemudian memberikan promo, memberikan pelayanan kepada pelanggan itu juga ikhlas. Jadi tidak semata-mata hanya untuk menarik uang mereka ya, tapi benar-benar ini ikhlas kita berikan. Memang ini kewajiban kita yang harus kita berikan, dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk yang terbaik untuk kita. Oke, itu dulu ya untuk tips pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Adalah bagaimana cara promo yang tepat untuk bisnis apotek kita, dan silahkan kalian amati apakah sudah dilakukan untuk apotek kalian atau belum. Kalau belum, silahkan dicoba. Ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.